Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini marilah kita mendengarkan nas partangyangan bagi kita yang tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Demikian dikatakan, keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenal Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam nas ini berisikan tentang pemberitaan Yesus memasuki kota Yerusalem pada saat perayaan Paskah bagi orang Yahudi dengan menunggangi seekor keledai. Pada saat Yesus memasuki Yerusalem, semua orang berseru dengan mengatakan kata Hosana. Kata Hosana artinya berilah keselamatan bagi kami sekarang. Seruan Hosana ini merupakan kutipan dari Mazmur yang dikenal dengan Halel. Halel yang berarti pujilah Tuhan. Kata Hosana merupakan bentuk pengakuan atas kehadiran kuasa Allah yang akan datang memberikan keselamatan. Dengan mengambil daun-daun palem sebagai simbol kemenangan dan kemuliaan, semua orang menyambut Yesus dengan mengakuinya sebagai Raja, Mesias, Juru Selamat manusia yang dinanti-nantikan. Semua orang yang hadir pada saat itu dengan perasaan gembira berseru dan menyuarakan pada Yesus, Allah akan hadir saat ini yang akan menunjukkan kuasanya untuk membebaskan mereka dari segala bentuk penderitaan, penindasan, dan juga ketidakadilan. Orang-orang mengakui kehadiran Yesus pada saat itu akan membawa pembaharuan di dalam kehidupan orang-orang Yahudi khususnya, dengan menaklukkan segala musuh mereka di dalam peperangan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengingat pada peristiwa penyaliban Yesus, situasi seruan pujian dan pengakuan Yesus sebagai Tuhan, Raja yang menyelamatkan, justru dilupakan oleh orang-orang yang tadinya menyambut Yesus dengan gembira, berubah menjadi seruan hujatan, hinaan, celaan, dan tuduhan pada Yesus.
sebagai seorang penjahat dan pendosa yang dosanya tidak bisa lagi diampuni. Seruan pujian dan pengakuan berubah seketika menjadi seruan untuk menyalibkan Yesus. Hal ini disebabkan oleh keraguan pada Yesus yang tidak berkuasa menyelamatkan dirinya dari hukuman penderitaan salib. Padahal pada saat Yesus memasuki Yerusalem, mereka meyakini Yesus sebagai perwujudan pemberitaan dari para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama yang akan menyelamatkan hidup mereka dari penderitaan. Seperti jika kita baca di dalam Zakarias atau Zakaria 9 ayat 9 yang tertulis, bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini kita dapat mengambil pengajaran di dalam kehidupan kita bahwa pengakuan atas kekuasaan Allah tidak boleh menunjukkan respon sukacita dan penghormatan sesaat atau sementara. Kita butuh kesetiaan sampai akhir hidup kita merespon sukacita kehadiran Yesus sebagai Allah yang berkuasa menyelamatkan hidup kita. Mengakui Allah sebagai Maha Kuasa tidak ditunjukkan juga hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Tanpa perbuatan yang mau setia dan berkorban untuk melayani Tuhan, semuanya sukacita yang kita sampaikan berujung pada kesia-siaan. Yesus telah menunjukkan kesetiaan Allah dengan memberikan kasih-Nya pada seluruh umat manusia. Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan cara mengasihi seluruh umat manusia. Allah rela mengampuni dosa-dosa kita manusia ini dengan menderita disalibkan. Penyaliban di dalam diri Yesus adalah karya dan perbuatan Allah untuk menebus manusia dari hukuman dosa agar manusia tidak berada di dalam kematian yang kekal. Kematian Yesus adalah bukti bahwa Allah berkuasa atas maut dan dosa. Dan kebangkitan Yesus juga menjadi jaminan bagi kita orang yang beriman dan percaya kepada Allah bahwa kita juga akan memperoleh kebangkitan dan hidup yang kekal. Saudara-saudari, di dalam kehidupan ini kita sering sekali merasa mampu dan berkuasa atas diri kita sendiri, sehingga kita sulit untuk mau merendahkan diri kita dan mengakui adanya kekuatan yang lebih besar di hadapan Tuhan Allah kita. Atau juga kita sering sekali menonjolkan rasa keegoisan kita tanpa mau peduli dengan kehidupan sesama kita. Sifat
memegahkan diri dengan memakai rasionalisme kita yang berlebihan, seperti terlalu mengandalkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, sering sekali juga membuat kita meragukan isi dari firman Tuhan. Demikian halnya saudara-saudari, saat berada di dalam menghadapi kesulitan, kita juga sering kehilangan harapan dan merasa putus asa. Kita ragu pada kuasa Allah yang dapat memperbarui kita dari keterpurukan. Ketidakpedulian kita pada hidup sesama kita juga bisa juga karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab kita pada Tuhan untuk mau mengasihi sesama kita. Saudara-saudari, kita perlu meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa untuk memohon petunjuk dari kuasa Tuhan. Bersabar dalam menghadapi cobaan dan berserah kepada Tuhan merupakan cara yang tepat untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk bertindak menyelesaikan setiap masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Kuasa Tuhan pasti bekerja dan memberikan sukacita pada waktunya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita di dalam nas ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan manusia memberikan damai sejahtera. Yesus datang dengan menunggangi keledai. Tujuannya untuk menyentuh hati setiap orang agar tidak seorang pun di antara kita terlewati untuk mendapatkan kasih-Nya. Keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus adalah bukti bahwa kehadirannya di dalam kehidupan kita untuk mendamaikan kita dengannya dan mendamaikan kita dengan saudara-saudari kita. Tuhan Yesus adalah sumber kedamaian di dalam kehidupan kita. Kedamaian yang diberikannya bukan berarti menghilangkan setiap persoalan yang akan kita hadapi di hari ini ataupun di hari yang akan datang, tetapi memberikan ketenangan, memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap persoalan yang datang di dalam hidup kita. Di dalam pemberitaan nama Tuhan Yesus, disitulah kita mengakui kuasa Allah yang dapat membawa harapan dan penghiburan di tengah-tengah kesulitan. Dengan mengakui Tuhan Yesus, kita juga tentunya dapat memotivasi diri kita sendiri dan memotivasi saudara-saudari kita yang lain untuk mau melayani orang lain dengan kasih dan kerendahan hati. Saudara-saudari, saat Yesus datang ke dunia ini, Dia telah menunjukkan kehadiran kuasa Allah yang menyentuh setiap orang tanpa memandang latar belakang suku, bangsa, status pekerjaan. Kehadiran
kuasa Allah dirasakan oleh setiap orang, seperti memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit, memberikan penghiburan kepada orang yang berduka dengan membangkitkan saudaranya mereka dari kematian, dan mengampuni setiap orang yang berdosa. Bahkan saudara-saudari, saat Yesus di kayu salib, Yesus berdoa mengampuni orang-orang yang menyalibkannya dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Marilah datang ke hadapan Tuhan Yesus, menerima pengampunan dari Allah. Hal inilah yang menjadi inti dari pesan Injil, kabar sukacita bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Undangan ini ditujukan kepada semua orang tanpa terkecuali, tidak ada batasan usia, latar belakang sosial, status ekonomi, atau dosa masa lalu yang menghalangi seseorang untuk datang ke hadirat Tuhan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seruan Hosana bukan sekedar mengetahui atau menyetujui keselamatan Allah hadir saat ini, tetapi sebuah keputusan dan langkah pribadi kita masing-masing untuk menerima dan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Menerima kehendak Tuhan Yesus membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa hikmat dan rencana Tuhan jauh lebih tinggi, lebih indah, dan lebih baik daripada kemampuan diri kita sendiri. Kita perlu bersedia untuk menundukkan ego dan keinginan pribadi kita kepada kehendaknya, agar kita mengakui kuasa Allah di dalam hidup ini. Amin.